Kalian pernah nggak sih capek-capek belajar JLPT 6 bulan, ngafalin bumpo, ngafalin kotoba, ngafalin kanji, tapi pas kalian ujian, buntutnya yang keluar gak ada sama sekali dari apa yang kalian pelajarin? Tapi kenapa ini bisa terjadi? Alasan simpelnya adalah karena dari penyelenggara JLPT itu sebenarnya tuh nggak ngeluarin kayak semacam kisi-kisi gitu ya secara resmi. Kayak misalkan bumbo apa aja, atau kanji apa aja, atau kotoba apa aja yang harus dipelajari pada level tertentu. Kayak misalkan nih, N2 harus belajar Tatotang, Omegute, OKGD, dan lain-lain gitu. Mereka nggak ngeluarin kayak gitu. Yang mereka keluarin instead of kisi-kisi adalah standar. Kayak misalkan nih, kalau misalkan N2 itu harus bisa baca koran kah, atau harus bisa memahami Nichijou Kaiwa kah, dan seterusnya. Nah, karena nggak ada kisi-kisi itulah, makanya para pembuat buku atau para penulis buku itu akhirnya meneliti dari soal-soal yang sudah lewat kah, atau dari standar yang ditetapkan oleh penyelenggara JLPT itu sendiri, apa saja bumpo, kanji, kotoba, reading, dan chokai yang sekiranya dinilai memenuhi standar yang ditetapkan JLPT tersebut. Jadi kalau misalkan menurut standar JLPT, kalian harus bisa baca koran, jadi mereka bakal masukin tuh bumpo-bumpo apa saja yang kira-kira keluar di koran. Nah, karena hasil penelitian atau hasil pencarian ini pastinya kan beda-beda ya setiap pembuat buku atau penulis buku. Makanya kalau misalkan kalian notice, kadang tuh ada aja ya bumpo yang cuman ada di Somatome, atau bahkan ada juga bumpo yang cuman ada di Shinkansen ya, karena hasil penelitian mereka beda-beda gitu. Makanya seringkali apa yang kita pelajarin di buku itu kadang beda keluarnya sama apa yang di teks ujian. Bahkan ada nggak sih kadang kalau misalkan kalian lagi ngerjain soal ujian, pas di bumponya kalian malah nemu bumpo yang menurut kalian tuh harusnya belajar di level yang lebih tinggi, dan bahkan ada juga yang level yang lebih rendah gitu. Lah kalau misalkan ternyata buntutnya beda sama ujiannya, terus buat apa kita beli buku? Kalau buat gua anggap aja apa yang gua pelajarin di buku itu adalah sebuah pembekalan. Dengan kita belajar bumpo, belajar kotoba, belajar kanji dari buku, itu ya simply memperluas pengetahuan kita. Biar kita semakin paham sama konsep, semakin paham sama konteks, dan semakin paham dengan kalau misalnya ada bumpo ini tuh artinya apa, atau kanji ini tuh cara pakainya seperti apa. Karena ya kalau misalnya kita bisa jujur-jujuran, yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari itu kan bukan kalau misalnya bumpo ini rumusnya pakai apa, tapi kalau misalnya kalian situasinya seperti ini, bumpo seperti apa yang paling cocok untuk dipakai, ya kan? Makanya dengan kalian paham konteks, paham konsep, kalian akan menjadi bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Seharusnya kan seperti itu. Lagi pula balik lagi ke nama JLPT itu sendiri. JLPT itu kan Japanese Language Proficiency Test. Jadi yang dipertanyakan adalah profisiensi kalian, bukan cara kalian ngafalin kanji, kotoba, atau bumponya. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan see you in the next one. Jane!